Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali saudara. Pagi hari ini pagi yang indah. Minggu pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Saudaraku, sebelum kita masuk dalam pendengaran kebenaran firman, kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, pada saat hari ini kami mengucap syukur atas kasih setiamu Tuhan, pertolongan dan perlindunganmu yang menyertai hidup tubuh roh dan jiwa kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Urapilah pendengaran kami, urapilah hati dan pemikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu dan menjadi kekuatan baru, dan kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku dikasih Tuhan, pada saat minggu pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 49 saudara. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Apakah kita serupa dengan Yesus? Ini pertanyaan saudara. Serupa artinya sama persis, sama benar. Tidak ada bedanya sama sekali. Bahasa gaul anak muda zaman sekarang saudara, mereka menyebutnya dengan 11-12. Kita memang belum sempurna. Kita belum bisa tampil seperti Yesus saat hidup menjadi manusia di dunia ini, saudara. Serupa memang tidak bisa terjadi seketika seperti simsalabim. Perlu waktu, perlu proses sepanjang hidup ini, saudara. Apakah Anda sudah memakai rupa dari surgawi? Inilah pertanyaan penting yang mesti dijawab oleh setiap anak Tuhan. Jika kita masih memakai rupa dari dunia ini, hidup menurut cara dunia, berpikir ala dunia, berbuat tidak ada bedanya dengan orang dunia, maka kita tidak akan menuju kepada kondisi serupa dengan Yesus, saudara. Lalu apa yang dimaksud dengan rupa surgawi? Hidup dengan rupa surgawi artinya kita selalu memakai karakter Kristus dalam dunia ini. Mulai dari cara berpikir, berbicara, hingga perbuatan. Tidak mudah memang, saudara. Dunia menarik kita begitu kuat, tetapi kita harus punya pendirian yang kokoh. Kita mesti berpihak kepada surga. Jika itu yang menjadikan pondasi kehidupan kita, maka dunia tidak bisa menggoyahkan kita. Ketika kita tergoda untuk mengikuti perasaan dan pikiran sendiri, kita harus memandang kepada kekudusan dan kemuliaan hidup Kristus. Hendaknya kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah saya menyerupai Kristus dalam pikiran, dalam perkataan, dan dalam tindakan? Seandainya Kristus secara fisik masih hidup di bumi saat ini, saudara, apakah dia melakukan apa yang saya lakukan? Apakah dia akan berkata seperti yang saya katakan? Apakah dia lebih hati-hati melihat diksi, perkataan, dan narasi ungkapan seperti yang saya lakukan? Apakah perkataan konyol dan sia-sia keluar dari mulutnya? Saudara, akankah tangannya sibuk melempar dan menyebarkan kebencian kemana-mana demi memuaskan masalah hatinya?
Saudaraku dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita berdiam diri sejenak. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Bagaimana pikiran, perkataan, dan perbuatan kita selama ini? Pantaskah kita melakukan sesuatu yang membuat kita jadi tidak serupa dengan Kristus? Rasul Paulus memberi nasihat yang luar biasa. Dalam Filipi 2 ayat 5, saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hiduplah dengan rupa surgawi. Ayo praktekkan gaya hidup surgawi dalam keseharian kita. Kalau tidak sekarang, saudara, kapan lagi? Saudaraku dikasihi Tuhan, demikian renungan firman. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, pada saat pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih setia-Mu. Di minggu pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, pertolongan dan perlindungan-Mu. Suatu kesempatan yang baik untuk kami berdoa, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ditinggikanlah Tuhan, dimuliakanlah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan hamba berdoa. Berkatilah Tuhan Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan mereka. Semakin hari semakin kuat. Bersama Yesus. Karena Yesuslah menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan mereka. Berikan kesehatan. Berikan Tuhan umur panjang. Lindungi setiap langkah hidup mereka. Biarlah Tuhan yang berkarya bagi setiap permasalahan keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera, berkat anugerah dari surga, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Yakin dan percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita mendengarkan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Demikian perjumpaan kita pada saat minggu pagi hari ini saudara. Selamat beribadah di gereja masing-masing dan berjumpa kembali kita dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, bila pertama kali berjumpa dengan channel ini, Bapak Ibu silakan tekan tombol subscribe-nya, pilih ikon lonceng,
Bila perlu, berikan komen di bawah video ini. Dalam renungan firman Tuhan setiap pagi ini, kita akan berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar. Bila ingin didoakan, silahkan ketik komen dalam WhatsApp dalam kolom komentar kami. Tuhan Yesus memberkati. Di deskripsi daripada channel ini ada kontak kami yang bisa dihubungi untuk mengirimkan permohonan doa saudara. Kami akan mendoakan saudara. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.